masih mau menyamakan Allah Anda dengan Bapa kami? Enggak beda lah. Nggak Jauh beda. lah. Kalau gitu jangan bilang Yesus dihidupkan Allah Anda ya. Jangan. Yang kalau dia maha tinggi, mungkin nggak dia meninggikan diri? Yang bisa dilakukan sang maha tinggi adalah merendah. Tetapi sesuatu yang rendah, itu yang suka meninggi-ninggikan diri. Logika. Jadi Apakah Yesus juga menyembah Allah waktu dalam berada di... kemanusiaannya ya. Dalam keilahiannya dia satu di dalam Bapa. Berarti dia menyembah dirinya sendiri gak? Dia kan firman. Dia menyembah sang Bapa. Firman. Dalam kemanusiaannya, Anda dengar nggak? Dalam kemanusiaannya, kan dia menjadi nabi nih. Dia adalah firman Allah yang menjadi nabi, yang menjadi imam. Dalam kemanusiaannya, dia benar-benar menjadi sepenuhnya manusia. Dan kemanusiaannya itulah yang menyembah kepada keilahiannya, yang satu di dalam Bapa. Tadi kan kakaknya bilang Tuhan. Terus kan harus apa tadi? Apa tuh? Tuhan Allah, iya kan? Tuhan Allah dalam wujud kemanusiaan. Tapi kakak bilang juga firman Allah. Jadi mana yang betul? Iya, firman itu hakikatnya Allah. Gelarnya Tuhan. Anda tidak bisa membedakan mana hakikat dengan gelar. Karena Tuhan dan Allah di dalam iman kami itu berbeda. Allah itu merujuk kepada hakikat, Tuhan itu menuju kepada gelarnya yang adalah penguasa. Jadi Tuhannya itu Yesus atau Allah? Kak? Tuhan kami Tuhan Yesus. Tuhan Karena Yesus. karena Tuhan itu disematkan kepada kemanusiaannya Tuhan Yesus, bukan kepada keilahiannya. Karena keilahiannya adalah ilah, sang penguasa langit dan bumi. Tapi Yesus juga ini menyembah Allah, Kak. Jadi Tuhan menyembah Kemanusiaannya. Tuhan. Tadi kan saya bilang, kemanusiaannya dia menjadi seorang imam. Imam itu harus menyembah Allah. Sekaligus dia mencontohkan kepada manusia bagaimana seharusnya menjadi seorang imam. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Udah cukup, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak. Salam toleransi. Siap, salam toleransi. Halo Kak, selamat malam. Halo, selamat pagi. Silahkan Kak, Selamat bertanya Kak. Ini ya Kak, ya mau Silakan. tanya kan di ajaran Islam kan kalau berdoa kan kalau wanita loh pakai mukena, pakaian yang rapi. Ada dalilnya? Ada di surat. Aku pakai HP satunya lagi. Boleh. Al-Araf ayat 26. Al-Araf ayat 26. Silakan Bang. Nih, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu sebagai bahan pakaian untuk menghiasi diri. Akan tetapi pakaian takwa itu lah yang paling baik, yang demikian itu merupakan sebagai tanda-tanda kuasa Allah agar mereka selalu Di sini dikatakan sebagai perhiasan atau penghias atau penutup aurat. Di mana dalilnya kalau sembayang atau sujud itu pakai mukena? Bawalah pergi cintaku. Ya, wahai anak cucu Adam. Anak cucu Adam nih ada yang laki ya Bang ya? Nggak mungkin cewek semua kan? Iya, benar. Wahai anak cucu Adam, sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu dalam kurung sebagai pakaian untuk menghias diri. Akan tetapi pakaian takwa itulah yang paling baik, yang demikian merupakan sebagian tanda-tanda Allah agar selalu ingat. Gimana tuh penjelasannya, silakan.
Ini Kak. Ayat surat Al-Ahzab ayat 59. Silakan dibacakan. Al-Ahzab Al-Ahzab ayat 59. ayat 59, silakan Pak, bacakan. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupi jilbabnya ke seluruh tubuh mereka yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bukan beribadah rupanya supaya bisa dikenal dan tidak diganggu. Ya, disuruh menutupi ini ya. Wahai Nabi, dalam kurung Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Tubuh ini yang mana nih maksudnya nih? Sampai biji mata kah, sampai muka kah, atau sampai mana nih? Ya, yang demikian itu, ya perintah yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali dan tidak diganggu, bukan waktu ibadah. Nih, yang demikian itu berarti yang tadi perintahnya tadi supaya apa nih? Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Nanti lagi ini. Silakan. Bapak tahu nggak asbabnya ini, Pak? Aduh. Asbab turun ayat ini tahu nggak, Pak? Kurang tahu. Coba tanya Umar, Pak, mungkin tahu. Belum lahirannya itu Umar. Belum kelahiran Umar aku. Umar ini Umar apa? sahabatnya Umar Baginda bin nggak sih? Khattab. Bukan. Bapak tahu nggak asbabnya nih? Asbab turun ayat ini. Pernah baca nggak? Belum tahu. Aku ya. Jadi di mana dalil yang mengatakan kalau perempuan itu beribadah kerudungan, sementara di sini perintah menghijabi tubuh wanita-wanita itu supaya mudah dikenali dan nggak diganggu. Wah, gimana penjelasannya Pak dari ayat itu Pak? Coba Bapak aja lah yang menjelaskan. Saya nggak berkapasitas untuk menjelaskan itu. Santai. Yang di bawah santai dong. Ini kan Bapak nih nggak tahu nih. Mungkin Abah ada yang mau nambahin Abah? Apa sih asbabul nuzul turunnya ayat ini? Apa sih penyebabnya? Kita cari lagi ya. Mungkin teman-teman muslim ada yang mau membantu menjawab Pak Sarpan ini, boleh. Lagi betapa ini. Lagi bertapa. Iya bener, lagi bertapa. Bertapa. Jangan bertapa Pak, nanti dapat wangsit. Tiba-tiba jadi nabi lagi. Itu yang bahaya. Dia bukan milikku. Halo, ini ada Muswawir. Musawir. Halo, assalamualaikum. Musyawir Abid M. Oke, Musyawir. Silakan Iya. Bang Musyawir, mungkin ada yang mau dibantu dari Al-Ahzab ya, surah Al-Ahzab tadi. Karena Pak Sarfan tadi mengeluarkan narasi bahwa perempuan itu kalau mau ibadah itu berkerudung. Ada dalilnya nggak nih?
Oke, jadi sebenarnya saya juga ibaratnya masih belajar juga, tapi yang sepengetahuan saya, menurut ajaran kami, eh, untuk perempuan intinya itu menutup aurat. Seperti halnya di tempat kerja saya. Di tempat kerja saya otomatis ada muslimah-muslimah yang mau sholat, terkadang tidak ada kerudung, tidak ada ini, maksudnya mukena, ya. Tetapi dia sudah menutup auratnya dengan menggunakan kerudung yang lebih panjang, hingga menutupi auratnya, dan dia bisa sholat dengan apa yang dia gunakan. Seperti itu sih pemahaman saya. Makasih. Ya. Sebenarnya tadi saya naik ke sini sebenarnya mau tanya-tanya sih sama Oh, boleh. mbaknya. Boleh Tapi tanya. Mas Sarfan masih mau berkomentar mungkin? Silakan Atau- Pak Servan. Lanjutin aja, lanjutin. Oh ya, boleh lanjut. Boleh, Oke, yang saya mau tanyakan gini, di tempat kerja saya itu ada Kristen, terus ada Katolik juga. Tapi cara bisa dikatakan katanya berbeda. Ya lah, saya juga bingung, padahal setahu saya ya Tuhannya sama-sama itu Yesus. Lah kok berbeda? Itu sih agak bingung. Saya juga kadang bingung, cuman saya tidak mau masuk ke ranahnya itu, takut tersinggung juga. Mungkin mbaknya boleh sedikit menjelaskan supaya saya sedikit tahu tentang hal itu. Makasih sih. Allahnya sama, ajarannya sama. Ada yang tetap memegang teguh tradisi suci gereja, ada yang mungkin mereformasinya, itu hanya itu aja bedanya. Oh, Nah, itu aja. ini sama halnya dengan Syiah, Muhammadiyah, Wahabi, apalagi Iya. Sunni. Ini ya contoh kayak Syiah, teman saya Syiah kayak banyak. gitu. Contoh kayak Syiah ini banyak ya. Teman saya banyak Syiah. Nah, mereka itu kalau sembahyang pakai batu. Nah, kalau abang kalau sembahyang bawa batu nggak ditaruh di waktu sujud tuh, segede-gede gini tuh? Enggak. Enggak ya, beda ya. Iya. Oh gitu ya. Ya, Terus iya. ini Terus ada satu lagi nih yang tahu pernah ini enggak sih, yang dia dari Ali gitu ya. Karbala ya kalau nggak salah. Nah, yang suka mukul-mukulin kepalanya itu loh Bang, sambil joget-joget. Ali itu kan heboh banget. Nah, itu Islam apa ya Bang, kalau saya boleh tahu Bang? kalau itu saya nggak paham sih. Kami Itu yang juga saya Muslim kan diajarkan. dia. Ali itu siapa sih, anaknya Baginda ya kalau nggak salah ya? Saya Apa? tidak saya Yang tidak sudah sampai dibaiat. mencari ke situ. Terus tadi lanjut ya pertanyaan saya. Terus Boleh, itu bedanya kan adalah penentu katanya, yang di rumahnya ada salib, ada juga salib yang ada semacam patung yang tergantung juga. Itu bedanya kenapa? Itu kayak penentu bilang, oh ini Katolik, oh ini Kristen ini. Nggak Gimana tuh? ada penentuan keimanan dari Terus situ itu salib. Apa tuh? Di daerah saya kan kayak gitu. Oh kalau ada misalnya di Toraja itu kan nggak ada ini. Ada apa tuh? Terus yang disalib, maaf. Tapi ada di ini yang misalnya di Toraja itu salibnya nggak ada ininya, yang patung ininya yang tergantung. Terus ya, sedangkan Katolik seperti ini begitu. Gimana sih? Kalau boleh tahu aja. Mau belajar, mau tahu-tahu aja ini. Gimana? Apa tuh Pak? Itu yang disalib, yang misalnya di di rumahan itu umat Kristen, ada ada salib, terus ada tergantung ini patung Yesus. Ada juga yang tidak menggunakan itu, cuman salib saja. Gimana itu Nggak pandangannya masalah, mbaknya? itu bukan Tuhan kami soalnya. Itu hanya simbol-simbol keagamaan. Oh, oke, syukron. Iya, tapi saya bingung ini Pak nih, kayak gini nih gimana sih?
Nah, ini apa ya maksudnya ya? Ini Islam Syiah tuh gini nih. Makanya saya bingung nih yang ngeplak-ngeplak suara suka ini nih gimana sih Pak? Nih saya bingung ini. Kalau Ada di Islam ajaran yang seperti ini. syukurnya kalau di ajaran kami nggak ada seperti itu. Makasih itu saja sih. Oh ya, boleh masih boleh lanjut bertanya? Oh boleh. Silakan. Ya, terus itu tadi mengenai Allah itu mengenai Allah itu firman Allah yang diyakini umat Kristen bahwasannya itu Yesus menurut mbaknya yang dimana sih itu yang misalnya yang ada yang mengatakan yang menyuruh berdoa kepada, jadi menurutnya Mbak berdoa kepada dirinya Yesus. Ya kan dia firman Allah. Firman Allah itu satu di dalam Allah ya. Kami harus menyembah Allah. Menyembah Allah dengan firman dan rohnya. Seperti itu ya. Mungkin nggak Anda menyembah Allah Anda tetapi tidak menyembah firman-Nya? Saya tidak menyembah firman-Nya. Jadi Anda firman. menyembah Allah tanpa firman-Nya gitu. Firman itu perkataan sepengetahuan saya. Menurut Anda bisa nggak Anda menyembah Allah tanpa perkataannya Allah? Bisa. Perkataan Allah itu contoh di kami ya, contoh di Muslim. Otomatis misalnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu, berarti menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak menyembah malaikat Jibril walaupun malaikat Jibril menyampaikan Enggak nanya itu, firman saya Allah tanya seperti itu. Mungkin nggak Anda menyembah Allah tanpa firman-Nya Allah? Saya nggak nanya Jibril, karena Jibril bukan Allah kan? Saya menyembah Allah, tapi bukan yang disampaikan oleh manusia itu sendiri atau saya tidak menyembah Nabi seperti Pertanyaan itu. saya bukan itu. Pertanyaannya adalah, apakah Anda menyembah Allah bersama-sama dengan firman-Nya? Firman-Nya ini adalah sifatnya. Atau Anda menyembah Allah, sifatnya dibuang dulu gitu? Oke, jadi yang saya tangkap dari perkataan mbaknya mengatakan tadi, apakah saya menyembah Allah tapi tidak dengan firman-Nya seperti itu? Iya. Seperti itu ya? Iya, pertanyaan saya. Yang Pertanyaannya Anda seperti sembah ini itu. apanya? Yang Anda sembah ini apanya? Yang saya sembah Allah. Iya, Allah yang itu saya ada sembah firman-Nya. Allah, Allah yang itu punya firman- firman nggak? Otomatis ada firman yang Ya udah, yang berarti disampaikan firman-Nya oleh disembah Allah. dong. Saya tidak menyembah. Ya saya tidak tanya. menyembah firman. Saya tidak Kalau saya tidak firman-Nya, menyembah perkataan. iya. Saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah. Nih, saya kasih analogi ya. Kalau Anda berbicara dengan saya, Anda berbicara dengan suara saya aja atau badan saya aja? Apa? Kalau Anda berbicara dengan saya, berarti Anda berbicara dengan suara saya atau badan saya saja? Saya berbicara dengan manusia, yaitu kita. Iya, tentu kamu ya. dengan suara saya, dengan pikiran saya, dengan nafas saya, dan dengan tubuh saya. Apa yang ada di dalam diri saya, Anda berbicara kepada Anda. Semua yang ada di dalam diri saya yang satu ini berbicara bersama-sama kepada Anda. Nah, kita masuk kepada Allah. Kalau Allah itu punya perkataan, ya, punya firman, dan itu ada di dalam zatnya. Mungkin nggak Anda menyembah Allah tanpa zatnya? Oke, saya paham maksudnya, tapi boleh tidak mbaknya menyampaikan di mana manusia yang dilahirkan oleh Maryam itu sendiri mengatakan bahwa Dijawab dulu. Apa? Manusia yang dilahirkan oleh Maryam itu sendiri mengatakan bahwa dirinya Firman. Tuhan, bahwa dirinya Tuhan. Dirinya Tuhan. Oke, Yohanes 13 ayat 13. Akulah guru dan Tuhan. Oke, itu udah saya jawab. Sekarang saya tanya, bisa nggak Anda menyembah Allah Anda tanpa firman-Nya atau kata-katanya?
bisakah Anda menyembah Allah tanpa firman-Nya? Saya cuma menyembah Allah. Firman-Nya ya disampaikan kepada ibaratnya Saya kita nggak nanya disampaikan. Firman yang ada di dalam diri Allah Anda, itu apakah Anda sembah Saya tidak atau menyembah. tidak? Bukan, saya tidak menyembah firman, saya Kalau menyembah tidak Allah. disembah, bisa tidak Anda menyembah Allah Anda tanpa firman-Nya? Ya, bisa lah. Bisa nggak? Bisa. Oh, oke. Sekarang saya tanya Anda. Misalnya manusia, ini udah mati, badannya aja. Bisa nggak Anda bicara dengan badannya aja tidak ada pikiran? Ya, bukan perumpamaan ke situnya. Kalau Anda menyembah ilah yang tidak punya firman, Anda menyembah ilah yang mati, yang bisu. Ya, jadi kalau Anda mau ngobrol dengan saya, nggak mungkin Anda bicara cuma sama badan saya aja. Saya nggak mau berbicara dengan suaranya. Saya nggak mau berbicara dengan rohnya. Badannya aja, ya udah ngobrol sama mayat. Kata-katanya Allah itu loh, itu nggak akan mungkin Anda bisa pisahkan dari Allah Anda. Kalau Anda pisahkan, ya udah bisu dong. Mau Anda suka atau tidak suka, Anda harus menyembah sekaligus dengan firman-Nya. Makanya Ya, kenapa Yesus makanya begini, kenapa? makanya di sini teman-teman banyak yang berdebat bahwasannya contohlah kami seorang muslim, loh kok apalagi namanya, kok Kristen, umat Kristen menyembah manusia. Halo Pak Syarur, silakan Pak Syarur. Dia nggak bisa. Halo, Assalamualaikum. Dia nggak bisa menghadapi pertanyaan saya. Halo, silakan Pak Syarur. Lari-lari. Apa namanya? Ini mau tanya sedikit. Silakan, boleh. Apa namanya, kan saya pernah baca di yang apa namanya kan di agama Kristen kan ini kan menganggap Yesus itu kan Tuhan gitu. Kami tidak menganggapnya Tuhan, dia memang Tuhan. Iya, makanya ya kan, kalau menurut Kristen kan Yesus itu kan Tuhan. Tapi kan yang pernah saya baca itu kan di Alkitab itu Tuhan itu kan mempunyai kriteria katanya di Alkitab, Kak. Di mana ada mengatakan Tuhan itu punya kriteria di Alkitab? Nah, yang pernah saya baca itu satu ya, yaitu di Yohanes 4. Nggak ngerti saya juga. Itu mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Kan sedangkan Yesus itu kan Melihat Allah. Yang benar dong baca. Anda bisa bedakan Tuhan dengan Allah nggak? kalau menurut pengetahuan yang di saya kan Tuhan itu ya Allah gitu. Di mana dalilnya Tuhan adalah Allah? Kalau sepengetahuan kami di agama Islam, Kak. Iya, itu di agama Islam sendiri di mana dikatakan Tuhan itu adalah Allah? Kalau di kami kan Allah itu kan sebuah bentuk nama, mungkin kalau nggak salah kalau di saya. Tapi ini Kak, sebelum itu Kak, Ya, kalau Allah adalah nama, maka Tuhan adalah Tuhan adalah apa ya? Saya juga kurang paham itu Kak. Yang penting kalau ini Allah aja- adalah nama, maka Tuhan adalah Allah. berarti Tuhan adalah nama. Bisa saya balik juga gitu. Tuhan adalah Allah adalah nama. Kalau Tuhan adalah Allah, berarti Tuhan adalah nama, gitu. Istilah Tuhan itu adalah Makanya saya tanya, ini sama nggak definisinya? Kalau menurut saya Tuhan itu adalah dia yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini dan serta semuanya lah. Tuh. Oke, kalau dia mencipta, apa yang sudah dia ciptakan? Ya segala sesuatu yang ada di Bisakah dia membuktikan ciptaannya? ya itu kalau itu Kak mungkin saya juga belum terlalu paham ini Kak, tapi yang saya tanyakan Kak Enggak, boleh kalau di- mencipta itu artinya menghidupkan, bukan? Iya Sama ya. seperti Adam, dia dihidupkan. Maka seorang Iya. pencipta itu harus membuktikan dia bisa menghidupkan manusia. Kalau dia mengaku sebagai pencipta, dia harus membuktikan dia menghidupkan. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang sudah dihidupkan oleh sesembahan Anda dari abad ke-7 sampai sekarang? Kalau dibilang siapa yang dihidupkan oleh Allah ya
Itu kan kalau bicara siapa yang dihidupkan itu kan Yesus juga yang menghidupkan orang mati itu kan atas izin Allah itu kan. Allah siapa? Allah Anda. Iya, kalau di ajaran Kalau dikatakan itu adalah Allah Anda sudah siap mengatakan Allah Anda adalah Bapa? Karena saya bisa tunjukkan Allah di dalam Alkitab kami itu adalah Bapa. Yakin? Yakin? saya yakin Kak, kalau di ajaran kami Nah, saya ini baik ya. Kalau yakin nggak apa-apa. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Anda udah siap? Allah Anda disebut Allah Tritunggal atau Bapa? Karena di dalam Alkitab kami, Allah yang dijelaskan itu adalah Allah Tritunggal, yang kami sebut sebagai Bapa. Sudah siap Allah Anda menjadi seorang Bapa? Kami kan nggak ada istilah. Ini makanya Yesus juga bilang, aku belum pergi kepada Bapamu dan Bapakku, Allahku dan Allahmu. Allah adalah Bapa. Anda udah siap belum? Allah Anda disebut Bapa. Kalau belum siap jangan disamain. Sebenarnya gini Kak, saya mau tanya. Silakan. Saya mau tanya dari awal kan. Saya pernah baca menurut Alkitab sendiri yang mengatakan kalau Yesus itu bukan Tuhan. Karena apa kan? Mana dalilnya? Mana dalilnya makanya- Yesus bukan Tuhan? Makanya saya jelaskan dulu Kak, saya jelaskan dulu ya. Bentar. Dalil dulu lah baru penjelasan. Iya ya. Di Alkitab kan terdapat kriteria Tuhan itu. Yang pertama kan di Yohanes 4:12, nggak ngerti saya juga kan. Tuhan itu kan tidak ada seorang pun yang pernah melihat, sedangkan kan Yesus itu kan semua orang pernah melihatnya gitu. Terus yang kedua di Bilangan 23:19. Nih Pak, baca. Tidak ada seorang pun yang melihat Allah, bukan melihat Tuhan. Tapi kita sudah diskusi, Tuhan berbeda dengan Iya, iya. Allah. Oh iya ya, Nah, ngerti. Tidak ada pernah, tidak ada seorang pun yang Tidak pernah ada melihat. seorang pun yang melihat Allah. Jadi makanya saya bilang keilahian Yesus itu memang nggak bisa dilihat. Yang bisa dilihat itu kemanusiaannya. Saya lanjutkan dulu Siapa Kak ya. yang saya bisa melihat lanjutkan. keilahian Yesus? Boleh dilanjutkan Kak? Boleh saya lanjutkan? Boleh. Tapi tadi Terus udah kan yang- masih mau menyamakan Allah Anda dengan Bapa kami. Enggak beda lah. Nggak Jauh beda. lah. Kalau gitu jangan bilang Yesus dihidupkan Allah Anda ya. Jangan. Nanti sakit. Maksud saya Kak, bukan Yesus dihidupkan Allah. Yesus itu menghidupkan kan, ya Nabi Isa kan pernah menghidupkan orang mati kan? Iya, dengan kuasanya Yesus- sendiri. Dengan kalau di kami Dengan kuasanya kuasa sendiri. Allah. Di mana dalilnya? Iya kan. Isa itu menghidupkan orang dengan kuasa Allah. Ada tidak? Sejauh itu saya belum pernah baca. Kak. Sejauh Tapi ini yang paling sepengetahuan- jauh ya. Oke. Ini Kak boleh lanjut Kak, boleh. Boleh. Terus yang kedua kan ada mungkin di Bilangan 23:19. Tuhan itu katanya bukan manusia. Bilangan berapa? Bilangan berapa? 23:19. Oke, silakan. Nih. Baca ya, biar Anda juga paham. Ya. Oke. Ya Allah makanya bukanlah manusia sehingga dia berdusta, karena manusia itu tukang dusta. Dan Allah bukanlah anak manusia sehingga dia menyesal. Saya rasa bahasa seperti ini Anda paham ya. Kenapa dikatakan Allah itu bukan manusia? Karena manusia itu suka dusta. Ini maksud dari ayatnya. kan Yesus manusia. Yesus itu menjadi manusia dan dia tidak pernah dusta. Dia Oh, tidak gitu. pernah sama seperti kamu, saya yang suka berdusta. Sebab apa? Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, melainkan dia telah dicobai namun tidak berbuat dosa. Dia tidak berdusta seperti saya, tidak seperti kamu. Itu maksud ayat itu. Oh iya, terus boleh lanjut Kak? Boleh. Ada lagi di Timotius 1:17. 1 Timotius 6 ayat 16 mungkin. Ya Tuhan. Tidak Di sana seorang pun yang melihat Allah. Nah, Dialah satu-satunya yang tak takluk oleh maut, bersemayam dalam terang tak terhampiri. ya Itu Tuhan kan katanya tidak ada mati. seorang pun yang bisa melihatnya, betul? Tuhan tidak mati katanya di sana. Iya, 1 Timotius 6 ayat 16 itu ayat yang saya perkenalkan itu. Tidak pernah ada yang membaca itu selain saya. Nah, Ini itu kan? Nih, baca dong. Baca dong. Dialah satu-satunya yang tak takluk pada maut, bersemayam dalam terang tak terhampiri, seorang pun tidak pernah melihat dia.
Dan memang manusia tidak dapat melihatnya. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Nah, itu boleh lanjut, Apa? Kak? Apa yang mau dilanjutkan? Itu Kak, kan secara tidak langsung kan Alkitab sendiri yang mengatakan bahwa Apa? Yesus itu kan bukan Tuhan secara tidak langsung gitu, dikatakan melalui Di mana? Di mana dikatakan dia bukan Tuhan? Tadi saya sudah secara menunjukkan tidak langsung, Kak. Itu kan Yohanes secara tidak langsung pun itu tidak dikatakan bahkan. ada juga kan kelanjutannya, Kak. Ada yang ada 3 kesaksian juga yang mengatakan Yesus itu adalah bukan Tuhan, tetapi dia itu adalah utusan. Dia memang utusan, dia juga Tuhan. Kenapa? Oh, kok Nih, bisa ya utusan itu bisa jadi dong. Nih, bukan. Nih, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dia bahkan bukan hanya utusan saja, Pak. Dia juga disebut guru. Dia juga disebut imam. Dia juga disebut raja. Itu merujuk kepada kemanusiaannya. Ya mungkin kita agak-agak beda-beda pendapat lah, tapi gimana ya? Maksudnya beda-beda pendapat gimana? Nah, maksudnya kan kalau di kami kan kekeh mengatakan bahwa Yesus itu kan sebenarnya di Islam sama Kristen semua ajarannya sama, Kak, tapi Samanya gimana? enggak, maksudnya boleh dijelaskan dulu lah. Artinya Oke. mengajarkan agama Islam Nih, sama Kristen itu Nih, mungkin saya kasih tahu Anda ya. Tadi kan Anda lagi-lagi mengatakan Yusuf bukan ini manusia, kan dia bukan Tuhan. Nah, ini. Makanya saya bilang dia dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang mati itu kemanusiaan yang saya sudah katakan. Yang dilihat itu, yang disalib itu kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Kalau keilahiannya itu nggak bisa dilihat. Sebab Apakah Allah bisa? bukanlah manusia. apakah bisa seorang Tuhan merendahkan dirinya, Kak? Kan nggak mungkin, Kak. Justru kalau Tuhan meninggikan dirinya itu mustahil. Sebab Tuhan itu maha tinggi. Nggak mungkin dia meninggikan lagi. Yang bisa dia lakukan adalah merendahkan diri. Secara logika. Yang kalau dia maha tinggi, mungkin nggak dia meninggikan dirinya. Yang bisa dilakukan sang maha tinggi adalah merendah. Tetapi sesuatu yang rendah, itu yang suka meninggi-ninggikan dirinya. Logika. Jadi kalau Anda bilang, bisa nggak Kak Tuhan merendahkan dirinya? Bisa. Kalau dia tidak bisa merendahkan dirinya, saya curiga itu bukan Tuhan, batu. Nggak, maksud saya gini, Kak. Gimana? Secara logika, Bang. Kalau dia udah yang paling atas, tertinggi, mungkin nggak dia meninggi? Yang dia bisa lakukan adalah merendahkan diri. Bukan meninggikan dirinya. Karena yang tinggi, itu tidak pernah meninggi. Tetapi yang rendah lah yang meninggi. Logika nggak? Sejarah juga kan Yesus sendiri juga yang mengatakan dia itu adalah utusan, Kak. Saya tadi tidak menolak. Dia itu diutus oleh Bapa karena dia adalah Sang Firman. Hakikatnya itu adalah Allah. Nih kita bisa buka di Galatia 4 ayat 4 nih. Ini mudah-mudahan Anda berlogika ya. Iya, ya. Oke, dikatakan tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Kalau bapaknya Allah, anaknya? Kalau bapaknya Allah, maka anaknya Allah. Baru dikatakan lahir. Jadi dia diutus dulu, baru lahir menjadi manusia dari perawan Maria dan takluk terhadap hukum Taurat. Kalau kucing ya, kalau misalnya kucing ya Bang ya, Iya, anaknya dia melahirkan, anaknya kucing nggak? kucing, Oke, kalau Anda manusia, anak-anak manusia nggak? manusia. Kalau dia adalah anak Allah, maka dia adalah Allah. Sebab bapaknya adalah Allah. Tetapi Tidak Kak, ada yang menolak. Jadi gini Bang, saya tanya Anda laki-laki atau Anda seorang suami? dua-duanya. Kenapa nggak satu aja giliran Tuhan saya? Kok Tuhan bisa jadi utusan? Loh, Anda aja bisa jadi dua-duanya. Anda bisa nggak disebut seorang pacar waktu masih pacaran? Anda bisa nggak disebut seorang murid atau tukang Gini, ojek? Kak.
Bisa Kalau- semua gelar itu Gini, Anda Kak. miliki. Gini, Kepada Kak, kalau- manusia, sabar. Kepada manusia saja. Saya contoh, saya seorang guru, saya seorang plester, ya, saya plester Selena. Saya seorang guru, saya juga seorang istri, saya seorang ibu, saya seorang anak. Ini nggak bisa didustai, semuanya ini adalah saya. Demikian Yesus yang adalah firman Allah, yang hakikatnya Allah, dia juga disebut Tuhan, dia disebut manusia, dia disebut utusan, dia disebut nabi, dia disebut raja, dia disebut imam. Ada yang salah? Nggak ada. Sebab Ibrani 1 ayat 1-2 mengatakan bahwa dia itu menjadi nabi, menjadi raja, dan menjadi imam. boleh Ada nggak? yang sulit diterima? Enggak, semuanya masuk akal sih. Tapi kan Oke. kalau kita dalam konteks manusia ya nggak apa-apa kita disebut sebagai Loh, ayah. Anda dan- manusia aja bisa memiliki maksudnya banyak gini, gelar. Kenapa Allah lanjut yang dulu, mengambil boleh rupa lanjut manusia tidak boleh memiliki banyak gelar? Boleh lanjut Kak, boleh. Boleh. Ya makanya ini kita kan dalam konteksnya manusia itu kan boleh kita mengambil gelar istilahnya kita sebagai ayah. Apa tadi kita laki-laki kita juga sebagai ayah kan? Hmm. Nah, tapi kan dalam konteks ketuhanan itu kan nggak boleh itu Kak. Oke. Nggak boleh sekaligus kita Anda- dia itu adalah Tuhan. Oke. Dia Anda itu menyadari nggak? Anda menyadari nggak? Ketika Anda mengatakan tidak boleh Allah seperti itu, Anda sudah menjadi Tuhan atas Allah Anda. Kenapa? Karena Anda mengaturnya sedemikian Bukan rupa. mengaturnya, Tidak tapi boleh. memang- Ini logikanya. Ketika Anda mengatakan tidak boleh Allah seperti itu, kamu Ya, mengaturnya, tidak sadar. bukan mengatur Kak, tapi Sekarang saya tanya, di mana aturan Allah dia tidak boleh menjadi manusia? Silakan. ya memang tidak ada, ini katanya kan tidak ada apa namanya itu di Al-Ikhlas itu katakanlah Allah itu satu, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan dan tidak ada yang serupa lah istilahnya gitu. Kenapa Yesus tidak lahir sendiri ayo? Kenapa harus lewat Maryam? Dia tidak lahir sendiri. Maksudnya Allah kami melahirkan gitu. Kenapa Yesus itu harus lahir dari rahim seorang? Oke, kenapa dia harus lahir dari perawan Maria? Karena Adam, ya nih, Musa sudah menubuatkan bahwa dia lahir dari perawan. Ini di dalam Kejadian 3. Anda punya Taurat Musa? Gak punya Nggak ya? ada, Kak. Nggak ada. Oh, nggak punya Taurat ya? Ya, karena Musa sudah menuliskan ini. Nih, ada keturunan perempuan, dikatakan seperti ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau ini iblis, dan perempuan ini. Antara keturunan iblis dan keturunan perempuan. Makanya kenapa Yesus itu harus lahir dari keturunan perempuan. Itu baru satu. Saya bisa tunjukkan lagi di dalam Yesaya 53. Berarti dia tidak Bentar, kuasa. nabi-nabi. Kenapa? Berarti Yesus itu tidak kuasa, Kak. Artinya Tidak kuasanya gimana? dia masih ketergantungan itu namanya, Kak. Tergantungan masih- terhadap Enggak, maksudnya kan kalau seperti katanya Kakak tadi, Yesus itu masih ketergantungan kalau ditunjukkan ayat tadi itu. tergantung terhadap Itu kan coba bacakan ulang, Kak. keturunan perempuan ini akan meremukkan keturunannya. Jadi ada keturunan iblis yang dikalahkan oleh keturunan seorang perempuan. Makanya Yesus itu lahir dari Maryam. Maryam makanya. ini adalah seorang perawana. Dan makanya kenapa itu- dia harus dilahirkan supaya dia bisa mati, Bang? Karena Allah tadi kan tidak bisa mati. Nah, ini. Allah itu kan Ibrani tidak 2, bisa. sabar. Betul, makanya saya bilang. Makanya kenapa dia harus jadi manusia supaya ini. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapatkan bagian yang sama dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya, supaya dia bisa mati. Dia bisa memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Ini tujuannya, supaya dia bisa mati. Karena kalau Ya, dia makanya- tidak mengambil rupa manusia, dia tidak bisa mengalahkan dosa dalam daging, tidak bisa mengalahkan iblis, tidak bisa mengalahkan kematian. Oh, berarti dia tidak kuasa berarti kalau Kakak bicara seperti itu ya. Kan dia Dia dibilang harus tadi, gini, dia harus adalah, gini, harus gini. sekarang saya tanya, Allah bisa mati nggak? Enggak.
Makanya dia harus mengambil rupa manusia supaya dia bisa mati kemanusiaannya. Tadi kan sudah kita bahas, ya kan? Nggak Kalau bisa dia seperti tidak itu. menjadi manusia, loh, kok nggak bisa jadi seperti itu? Ternyata buktinya sudah ada. Makanya kamu baca surah Maryam, dikatakan ya, Isa ya, Maryam melahirkan kalimatnya dan ruhullah yang bernama Isa Al-Masih. Kalau Anda bilang nggak bisa seperti itu, nah lalu bagaimana dengan surah Maryam Anda? Maryam 17 itu dibaca dulu. Dibaca dulu, kenapa ada kalimatullah dan ruhullah di rahim seorang wanita? Apa alasannya? Saya mau tahu nih. Apa tujuannya? Ulang Kak, ulang.